Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yakni saya sendiri Abdul Mughis, yang kedua Hana Putri Puji Astuti, terus yang ketiga Umi Khairotin. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah makalah mengenai manajemen proyek yang berjudul Manajemen Resiko Proyek. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemakalah yang pertama. Saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yakni pengertian dari manajemen risiko proyek. Risiko umumnya diartikan sebagai ketidakpastian atau kemungkinan, di mana kemungkinan ini dapat berdampak pada suatu kegiatan. Keman dan Koper, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan untuk memperoleh atau kehilangan keuntungan, bahkan kerugian, atau penundaan dari akibat ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Jika dihubungkan dalam proyek, maka risiko proyek merupakan hal-hal yang akan terjadi selama pembentukan proyek sebagai akibat dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan di masa depan. Sehingga, manajemen risiko proyek diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memahami, mengidentifikasi, mengevaluasi risiko-risiko dalam proyek. Poin kedua yakni peran manajemen risiko. Manajemen risiko penting dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin akan berdampak negatif bagi proyek, sehingga proyek itu minim akan kerugian. Kemudian, memaksimalkan hal-hal yang mungkin berdampak positif sehingga memperoleh keuntungan. Selain itu, mengetahui tingkat risiko dalam proyek dan mendapatkan perkiraan yang realistis. Berikut beberapa peran dari manajemen risiko proyek. Yang pertama, menemukan kerugian potensial. Kedua, evaluasi kerugian potensial. Ketiga, sebagai pemecahan masalah. Dan yang keempat, sebagai administrasi program. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yakni proses manajemen risiko proyek. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan pasti memiliki risiko di dalamnya. Dan berikut ini pemakalah akan membeberkan proses yang dilalui pada manajemen risiko proyek. Baik, yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin akan dihadapi oleh para pelaku bisnis. Yang kedua, perencanaan manajemen risiko. Di sini adalah langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan suatu aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kemudian yang ketiga adalah analisis risiko kualitatif, yaitu proses menilai impact dan kemungkinan dari risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian analisis risiko kuantitatif, yaitu proses identifikasi yang dilakukan secara numerik probabilitas dari setiap risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan proyek. Kemudian perencanaan respon risiko, proses yang dilaksanakan untuk meminimalisasi risiko yang akan dihadapi sampai batas yang mampu diterima. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian dan monitoring risiko. Di sini tahapan mengawasi risiko yang telah teridentifikasi, memonitor risiko yang tersisa dan mengidentifikasi risiko yang masih baru. Kemudian memastikan pelaksanaan perencanaan manajemen risiko dan mengevaluasi keefektifannya dalam mengurangi risiko. Baik, untuk materi selanjutnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko proyek adalah yang pertama, latar belakang risiko proyek. Yang kedua, metodologi. Dan yang ketiga, peran dan tanggung jawab. Yang keempat, definisi. Dan yang kelima, kategori risiko. Dan yang terakhir, pemilihan waktu. Nah, materi selanjutnya yaitu proses manajemen risiko yang terdiri dari berbagai kegiatan, yaitu identifikasi, perencanaan, pemantauan, dan pengendalian risiko. Langsung saja kita ke identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan upaya untuk mengetahui risiko-risiko yang terjadi pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, identifikasi juga bertujuan untuk mengklasifikasikan dengan komponen-komponen penyebab dan dampak dari risiko-risiko yang terjadi agar mudah diprosesnya. Dalam melakukan identifikasi dapat dilakukan dengan cara-cara seperti menentukan resiko-resiko yang mempengaruhi proyek dan menentukan karakteristiknya. Kemudian memilih alat dan teknik untuk mengidentifikasi resiko tersebut yang sesuai dengan keadaan perusahaan atau lembaga. Kemudian menentukan orang yang sesuai dan berkompeten dalam melakukan identifikasi resiko. Kemudian melakukan proses identifikasi dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil dari identifikasi. Resiko-resiko apa saja yang telah teridentifikasi. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan dalam manajemen risiko. Nah, perencanaan di sini itu kegiatan dalam menentukan tindakan untuk mengurangi ancaman kerugian terhadap tujuan. Adapun hasil dari perencanaan yaitu berupa daftar risiko yang berisi identifikasi risiko beserta deskripsinya, kemudian lingkup proyek yang dipengaruhi, dan penyebabnya, serta bagaimana risiko tersebut itu mempengaruhi proyek. Kemudian penanggung jawab risiko, analisis risiko proyek, kemudian memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan kepentingan proyek. Kemudian anggaran dan jadwal yang dibutuhkan dalam pengimplementasian perencanaan risiko. Kemudian menetapkan cara atau teknik untuk mengevaluasi risiko. Kemudian persetujuan perencanaan risiko, yang mana setelah mendapatkan persetujuan baru dapat dilakukan pengimplementasian perencanaan. Nah, selanjutnya adalah
pemantuan risiko, yaitu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis kegiatan proyek terhadap kemungkinan munculnya risiko baru. Pemantuan risiko ini dilakukan pada saat kegiatan proyek berjalan. Adapun tujuan dari pemantuan risiko yaitu untuk memastikan risiko yang telah diperkirakan itu mengalami perubahan atau tidak. Jika mengalami perubahan, maka hal-hal yang berkaitan dengan biaya dan waktu itu juga harus diperbaiki sejalan dengan risiko yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau hal-hal yang tidak diinginkan. Risiko yang sudah diketahui, potensi atau besarnya dalam mempengaruhi proyek, maka harus ditangani dengan tepat sesuai dengan kemampuan lembaga atau perusahaan. Dalam pengendalian risiko juga bisa dilakukan dengan berbagai pilihan, misalnya dihindarkan, dialihkan kepada pihak lain, atau dikelola dengan baik. Nah, sekian dari saya dan terima kasih.